Ajeng di markas polisi, berkas kasus orang hilang di meja. Suasana kantor lesu, aroma kopi basi. Dia melirik foto korban, seorang gadis remaja dengan senyum polos. Ada rasa tidak nyaman yang merayapi benaknya. Kasus ini terasa berbeda dari yang lain. Intuisi tajamnya mulai bekerja. Mengunjungi rumah korban yang sederhana. Bau apak menusuk hidung. Wajah ibu korban tampak putus asa. Ajeng melihat sekeliling, menemukan sehelai kain kecil tersangkut di pagar belakang, bukan milik korban. Detail kecil ini mengusik ketenangannya. Di ruang interogasi kosong, Ajeng menatap kaca tembus pandang. Dia memutar ulang kesaksian orang tua korban di benaknya. Ada kekosongan, seperti potongan puzzle yang hilang. Pikirannya dipenuhi pertanyaan, kenapa tidak ada tanda paksaan? Ajeng mempelajari laporan awal yang ringkas. Kesimpulan, kabur, terasa terburu-buru. Dia membandingkan dengan kasus serupa, menemukan pola yang tidak cocok. Frustrasi mulai muncul, seperti riak di air tenang. Ia merasa ada yang ditutupi. Ajeng mencoba berdiskusi dengan atasannya, Komandan Hartono, seorang pria paruhbaya yang lelah. Komandan hanya menghela napas, menyarankan untuk fokus pada kasus yang lebih penting. Raut wajah Ajeng menunjukkan kekecewaan mendalam, namun tekadnya menguat. Ajeng kembali ke TKP, kali ini sendiri. Senja mulai turun, bayangan memanjang di lorong sempit. Dia mencari petunjuk yang mungkin terlewat. Debu tebal, sarang laba-laba. Di sudut gelap, ia menemukan sebuah liontin kecil berkilauan. Liontin itu bukan milik gadis yang hilang. Ajeng memeriksa liontin itu di laboratorium forensik mini. Petugas di sana, Pak Dodi, menatapnya aneh. Ajeng tahu ia melanggar prosedur dengan menginvestigasi lebih dalam tanpa izin. Namun, rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Jantungnya berdebar. Hasil awal menunjukkan liontin itu milik seorang wanita lain yang pernah dilaporkan hilang beberapa tahun lalu, kasus yang juga ditutup. Mata Ajeng membulat, sebuah koneksi yang mengerikan mulai terbentuk. Kecurigaannya terbukti. Ajeng mencoba menyusun puzzle baru ini. Dua kasus hilang, keduanya ditutup cepat, ada pola yang mencurigakan. Malam itu dia tidak bisa tidur. Pikirannya melayang menghubungkan titik-titik samar. Dorongan moralnya bergejolak, harus diungkap. Pagi berikutnya, Ajeng memutuskan untuk terus menyelidiki meskipun tanpa dukungan. Dia tahu ini akan menimbulkan masalah, namun kebenaran lebih penting. Ada perasaan dingin, tapi juga resolusi yang membara di matanya. Kasus ini hanyalah puncak gunung es. Ajeng diam-diam mencari arsip kasus-kasus lama yang ditutup. Tumpukan berkas berdebu di gudang arsip remang-remang. Aroma kertas tua memenuhi udara. Tangannya gemetar saat menemukan beberapa laporan kabur dengan detail yang mirip. Sebuah pola yang menakutkan. Dia menemukan nama seorang pejabat tinggi di beberapa berkas. Jenderal Wiryo, dikenal bersih di mata publik. Ajeng merasa bingung, rasanya tidak mungkin. Namun, koneksi data dan alamatnya menunjukkan adanya kejanggalan. Kegelisahan merayapi dirinya. Saat Ajeng kembali ke mejanya, beberapa barang pribadinya terasa bergeser. Dia merasa diawasi. Sebuah firasat buruk merayapi, membuatnya merinding. Ketakutan mulai muncul, membaur dengan rasa marah yang mendalam. Jantungnya berdetak kencang. Ajeng menerima telepon anonim, suara yang direkam dengan distortor berisi peringatan agar dia berhenti. Ancaman tersirat tentang keluarganya. Wajah Ajeng memucat, matanya melebar, bayangan ketakutan mulai merasuki. Dia merasa terjebak. Dia mencoba mencari dukungan dari rekan yang ia percaya, Bima. Namun, Bima terlihat menghindar, tatapannya kosong. Ajeng merasakan kekecewaan yang menusuk, kepercayaannya terkikis, bingung siapa yang bisa dipercaya di antara mereka.
Ajeng melakukan penyelidikan sembunyi-sembunyi di luar jam kerja. Dia pergi ke sebuah alamat di pinggir kota, sebuah rumah tua terbengkalai. Aroma tanah lembab dan lumut. Jendela pecah, pintu terbuka sedikit. Ada nuansa suram yang menusuk. Di dalam rumah tua, Ajeng menemukan jejak-jejak aneh. Tali temali, sisa-sisa makanan kering, dan tulisan samar di dinding. Bau amis. Indi bukan tempat tinggal biasa. Tubuhnya merinding, menyadari skala kejahatan yang sedang diselidikinya. Ajeng diam-diam mengakses database kepolisian, mencari koneksi antara Jenderal Wiryo dan beberapa bisnis mencurigakan. Dia menemukan perusahaan cangkang yang terdaftar atas nama orang lain, namun dengan alamat yang sering dikunjungi Wiryo. Malam itu, mobil Ajeng diikuti. Dia menyadarinya dispion, sebuah bayangan hitam. Adrenalin memompa, membuatnya panik. Dia berusaha tenang, memutar setir, mencoba melarikan diri dari pengejar yang tak terlihat. Rasa paranoid menyelimuti. Ajeng menyadari bahwa konspirasi ini jauh lebih besar dari yang ia bayangkan, melibatkan orang-orang yang seharusnya melindungi masyarakat. Dia kini menjadi target. Dia marah pada pengkhianatan dalam institusi. Tidak ada yang aman. Ajeng menyiapkan bukti-bukti yang ia kumpulkan, rekaman, foto, dan laporan yang ia salin. Tangannya gemetar, tapi pandangannya tajam. Dia tahu ini adalah pertarungan hidup atau mati, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga para korban. Tekadnya membara. Dia mencari celah, tempat yang aman untuk membeberkan segalanya. Dia memutuskan untuk menemui seorang jurnalis investigasi yang dikenal berani di sebuah kafe terpencil. Suasana tegang, setiap bayangan terasa seperti ancaman. Ajeng menyerahkan bukti-bukti kepada jurnalis itu. Wajah jurnalis itu tampak terkejut, matanya membelalak melihat skala korupsi dan perdagangan manusia yang terungkap. Ajeng merasakan sedikit lega, namun juga ketakutan akan konsekuensinya. Berita itu meledak. Skandal mengguncang institusi kepolisian. Jenderal Wiryo ditangkap, beberapa pejabat lain diciduk. Ajeng menyaksikan semua dari jauh, wajahnya datar. Ada rasa kelegaan, namun juga kehampaan. Namun, Ajeng sendiri menjadi sasaran. Dia dituduh melanggar prosedur, membocorkan rahasia negara, dan menyebabkan kegaduhan. Reputasinya hancur di mata rekan-rekan dan publik yang belum memahami. Wajahnya menunjukkan kepedihan mendalam. Keluarganya mulai menerima teror. Dinding rumah dicoret, ancaman telepon tak henti. Ajeng merasa bersalah, telah menyeret mereka ke dalam bahaya. Dia menatap ibunya dengan tatapan penuh penyesalan. Air mata menumpuk di pelupuk mata. Ajeng menghadapi sidang internal. Ruangan terasa dingin. Tatapan rekan-rekan mencela. Dia berdiri tegak, menjelaskan tindakannya demi kebenaran. Suasana hening, hanya suaranya yang tenang memecah kekakuan. Sebuah perlawanan terakhir. Dia diskors tanpa batas waktu. Karirnya yang baru dimulai hancur. Ajeng meninggalkan markas polisi, seragamnya terasa berat. Jalanan sepi. Dia melihat gedung markas, merasakan pahitnya pengorbanan. Sebuah kesedihan yang mendalam. Beberapa bulan kemudian, nama Ajeng mulai bersih setelah penyelidikan lebih lanjut. Publik mulai melihatnya sebagai pahlawan, namun kehidupannya tidak lagi sama. Dia hidup dalam kesendirian, menjaga jarak, sebuah kemenangan sunyi. Ajeng duduk di tepi danau, menatap air tenang. Luka batinnya masih ada, namun ada kedamaian dalam mengetahui kebenaran telah terungkap. Ia kehilangan banyak, namun integritasnya tetap utuh. Kemenangan ini memang pahit, namun ia tidak menyesal.